Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Mela Ismasanti, NPM 17021059, jurusan S1 Perbankan Syariah, IAIN Metro Lampung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia, fungsi, serta tujuannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Apa itu sumber daya manusia? MSDM atau sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu apa fungsi manajemen sumber daya manusia? Ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk melakukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu ada evaluasi. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi lain yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Yang ketiga ada penggantian dan kepuasan. Fungsi manajemen SDM ini berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pelatihan dan penasehat. Manajemen SDM juga memiliki fungsi sebagai pelatih sekaligus penasehat. Pihak Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan, baik untuk calon karyawan, karyawan baru, atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Yang kelima yaitu membangun relasi. Manajemen SDM berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Yang keenam yaitu ada menciptakan kondisi aman dan sehat. Maksudnya yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Yang ketujuh yaitu mendalami masalah. Fungsi ini adalah sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Yang kedelapan ada pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi di sini ialah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jika integrasinya bagus, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak. Yang terakhir itu ada pemberhentian. Pemberhentian karyawan yang biasa disebut PHK atau pemutus hubungan kerja, yaitu proses pemutus atau mengakhiri kontrak atau hubungan kerja. Dan yang terakhir, apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Berikut ada beberapa tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk membantu para manajer
fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.